Halo traders, kembali lagi bersama saya Muhammad Fojiksan di channel Foji Trades. Teman-teman ingat video ini nggak? Jadi, berdasarkan video itu, ya, Owanda adalah salah satu broker yang dipilih terbanyak untuk saya review, teman-teman. Oke, jadi kita akan mereview pro firm Owanda ini, salah satu pro firm dari broker terkenal dan terfavorit di TradingView. Oke, apakah mereka bagus atau layak untuk teman-teman coba? Ya, tonton video sampai habis ya, jangan lupa di-subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Foji Trades. Oke teman-teman, langsung aja ke reviewnya. Let's go. Oke teman-teman, kita sudah sampai di halaman utama dari Owanda Prop Trader. Ya, di sini kita langsung review aja teman-teman. Ya, dan mereka ini punya dua program. Yang pertama ada yang klasik dan yang boost. Nah, yang boost ini teman-teman, ini menggunakan static drawdown. Drawdown yang paling kita sukai ya, karena dia sudah static dari awal balance ya, balance awal. Nah, sedangkan yang klasik teman-teman, itu menggunakan namanya trailing drawdown. Dan trailing drawdown ini teman-teman sangat tidak direkomendasikan ya, karena memang setiap kita membuat profit, mass drawdown kita itu juga naik. Makanya saya nggak rekomendasikan. Jadi bagi teman-teman yang belum paham ya apa static drawdown, trailing drawdown, bisa tonton video saya terkait jenis-jenis drawdown yang ada di Profirm. Linknya di kolom deskripsi ya. Nah, untuk yang boost teman-teman, mereka cuma punya tiga account size ya, yang 10.000, 50.000, dan 100.000. Nah, yang 10.000 ini harganya $99. Ya, ini normal ya, teman-teman. Yang 50.000 ini 399. Oke, yang 100.000. Wah, ini mahal nih, teman-teman. 100.000-nya $700 ya. Nah, oke, teman-teman. Untuk yang Classic Challenge, ya, ini adalah tipe yang menggunakan trailing drawdown. Ya, jadi kalau teman-teman merasa, oke lah, nggak apa-apa pakai trailing drawdown gitu ya, asal murah gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa cek yang ini ya. Karena di sini teman-teman bisa cek, untuk yang 5.000, harganya itu $35. Oke, kita klik dulu, teman-teman, untuk melihat lebih banyak challenge-nya ya. Nah, kalau yang boost teman-teman yang static ya, mungkin ini kenapa paling atas karena ini yang paling laris ya mungkin teman-teman, karena menggunakan static drawdown tadi. Nah, oke teman-teman, untuk yang boost challenge ini ya, ini kan menggunakan static drawdown ya. Nah, tapi nggak hanya static drawdown yang mereka tawarkan, tapi mereka juga memberikan gratis teman-teman 90% profit share gitu ya. Makanya harganya ini lumayan lah ya dibandingkan dengan harga-harga Profirm lainnya yang biasanya 10.000 itu kan mungkin kalau di Funding Pips gitu ya, itu bisa $63 gitu ya, sedangkan ini $99. Nah, kita lanjut teman-teman untuk yang Classic Challenge ya. Di sini mereka profit share-nya itu cuma 80% ya, berbeda dengan yang Boost tadi gitu ya. Makanya teman-teman, untuk harganya itu murah. Teman-teman bisa cek di sini ya. Nih, harganya untuk yang 10.000 itu $60. Sedangkan kalau di Funding Pips kan itu $63 ya gitu. Makanya untuk yang Classic Challenge ini itu lebih murah karena menggunakan trailing drawdown dan juga profit share-nya 80%. Gitu ya. Kemudian di sini 25.000 tuh 199. Dan mereka ini teman-teman lihat nih punya akun size yang sangat besar ya, 500.000 gitu ya. 2.400 gitu ya untuk harganya. Jadi kalau teman-teman suka yang akun-akun besar gitu ya, bisa juga nih beli di sini nih. Gitu. Nah, ini teman-teman perbandingan dari kedua program tadi ya. Kalau yang klasik itu fase satunya itu 8% dan fase 2-nya 5%. Kalau yang boost, fase satunya 10% dan fase 2-nya 5%. Nah, daily loss limitnya teman-teman untuk yang klasik yaitu dynamic dan yang boost itu fix. Maksudnya gimana? Ya, kalau dynamic ini teman-teman itu 5% dari equity tertinggi di hari sebelumnya gitu teman-teman. Jadi misalnya teman-teman punya akun 10.000, ya terus kemudian punya profit $200, jadi 10.200 kan. Ya udah, berarti 5%-nya dihitung dari 10.200 gitu. Nah, sedangkan kalau yang boost teman-teman, walaupun teman-teman punya akun 10.200 tadi, ya, daily loss limitnya itu tetap fix. Artinya dari 5% dikali 10.000 atau tetap $500. Sedangkan kalau yang klasik tadi berapa? 520 dikali 5%, ya. Teman-teman bisa kalikan sendiri berapa hasilnya ya. Intinya lebih besar daripada yang boost tadi. Nah, kemudian sini max drawdown-nya itu 10%, ya tipenya trailing yang klasik dan yang boost itu statik. Dan untuk leverage sama semua, oke. Nah, oke teman-teman, untuk pembayarannya teman-teman mereka mempunyai debit ya, kredit dan Apple Pay, Google Pay dan wire transfer dan juga kripto pastinya ya. Nah, oke teman-teman, ini untuk halaman utama pertamanya ya, dan kita akan klik lagi di sini ada namanya Why Owanda, kenapa kita harus memilih Owanda ya. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan cek ya kenapa kita harus milih Owanda ya, karena mereka adalah broker terbaik di tahun 2023 untuk trading view ya. Ya mungkin teman-teman tahu lah ya kenapa, karena Owanda ini adalah salah satu chart paling populer yang ada di TradingView. Jadi kalau teman-teman nanya ke teman-teman biasanya, bro pakai chart apa gitu ya, pasti mungkin rata-rata jawabnya Owanda ya gitu, karena mungkin chartnya lebih rapi teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman bayangkan,
Ya, gimana kalau kita bisa trading di prop tradernya, di Owanda-nya, dan charting-nya itu dia trading view gitu. Jadi harganya pun bakal sama gitu ya, karena di broker yang sama gitu. Dan teman-teman ternyata mereka juga most populer broker di tahun 2020 sampai 2022. Ya, jadi sudah berapa tahun ya? Sudah 3 tahun ya. Kemudian secure, reliable, and sustainable ya. Jadi teman-teman ya, karena ini adalah dari Owanda ya, jelas dari broker gitu. Jadi mungkin lebih sustain teman-teman untuk jangka panjangnya gitu ya, dibandingkan dengan firm-firm baru yang kita nggak tahu gimana kondisinya gitu ya. Sedangkan broker ini kan sudah lama ya teman-teman. Oke teman-teman, saya sudah merangkum rules-rules yang teman-teman perlu ketahui ya, supaya trading di Owandanya aman dan payout-nya pun bakal terbayar ya teman-teman. Nah oke teman-teman, untuk minimum trade size-nya ya, itu adalah 0,1, jadi teman-teman nggak boleh tuh menggunakan 0,05, 0,07 gitu ya, karena itu masih di bawah 0,1. Jadi yang paling kecil ada 0,1 ya, lotnya gitu. Kemudian di sini ada inactivity time-nya itu 20 hari. Jadi artinya teman-teman wajib ambil trade ya sekali paling enggak dalam 20 hari gitu. Kalau teman-teman misalnya dari trading terakhir di tanggal 1, di tanggal 21 teman-teman nggak ambil trading sama sekali, akunnya bakal breach ya. Jadi hati-hati. Makanya ambillah trading setiap 20 hari sekali gitu ya. Untuk stop loss-nya nggak perlu, untuk holding position di malam hari sampai weekend itu boleh ya. Kemudian di sini juga untuk yang trading news ya, teman-teman boleh nih selama di fase 1 dan fase 2. Kita belum ngomongin fund ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini teman-teman ada max capital allocation ya untuk yang klasik. Teman-teman itu cuma jadi gini teman-teman, untuk di Awanda ini kita cuma boleh punya satu akun funded. Oke. Nah, untuk yang klasik ketika teman-teman sudah pas challenge pertama nih misalnya 10.000 gitu ya. Kemudian pas challenge lagi 10.000, maka nanti akan digabung nih teman-teman, akan di merge di sini ya, di merge sampai 15.000 totalnya kalau teman-teman punya. Nah gitu. Sedangkan kalau teman-teman memilih yang boost challenge ya, teman-teman udah punya funded account nih 10.000 boost. Kemudian teman-teman pas challenge lagi boost lagi 10.000, ini nggak bisa digabung. Jadi yang satu ini bakal dijadikan kayak simpenan gitu ya teman-teman ya. Bakal dijadikan nggak aktif. Ini bakal aktif kalau yang ini sudah gagal di akun boost yang pertama tadi, itu gagal, baru yang ini aktif gitu ya. Jadi nggak boleh ditradingkan dua-duanya. Sedangkan kalau klasik itu bisa digabungkan, kita bisa request gabung gitu ya. Agak unik teman-teman ya, karena kita coba boleh satu ya. Mungkin maksudnya adalah kita supaya bisa fokus ke funded account-nya aja dengan satu akun gitu. Nah ini teman-teman untuk news tradingnya ya, ini untuk funded account ya, nggak boleh 2 menit sebelum dan 2 menit sesudah, ini biasa ya, teman-teman sudah paham juga lah. Nah teman-teman untuk copy trading ya, kalau teman-teman copy akunnya ke platform lain ya, ke platform lain atau akun personal itu boleh. Tapi kalau misalnya dari akun personal ke Owanda, broker lain ke Owanda, itu nggak boleh ya. Jadi ini kalau teman-teman yang nanya ya, apa platform yang bisa pakai EA, ini boleh ya. EA-nya mungkin untuk pasang lot size, martingale gitu ya. EA yang martingale kan banyak tuh ya dijual-jual ya. Nah jadi mereka tuh punya kayak ini teman-teman. Kita tuh cuma boleh dapat profit di challenge tuh berapa gitu ya. Di sini teman-teman bisa cek di sini. Ya untuk fase 1 itu teman-teman cuma boleh profit maksimal 5% gitu ya. Nah, jadi misalnya teman-teman udah trading nih punya 5% profit ya, itu nggak boleh ditahan lagi sampai atas sampai 6%, 7% atau bahkan pas challenge gitu. Mereka nih sepertinya nggak mau kita tuh pas challenge dalam sekali trade gitu ya. Jadi yang paling cepat adalah 2 hari teman-teman untuk bisa melewati challenge di Awanda ini gitu ya. Begitu juga dengan yang fase 2-nya, karena fase 2-nya itu profitnya adalah 5% ya. Nah, dan di sini mereka punya 2% daily max, berarti teman-teman boleh pas challenge itu 3 hari ya. 3 hari minimal, karena kan 2% sama 1%-nya gitu. Tapi teman-teman untuk nanti kalau sudah funded ya, itu ini di sini nggak ada lagi ya, nggak ada berguna lagi nih. Karena kita boleh dapat profit berapapun kalau sudah di funded. Nah, kemudian teman-teman untuk hedging ternyata boleh teman-teman di Owanda ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka hedging gitu misalnya buy di bawah kemudian sell di atas secara bersamaan itu boleh ya gitu. Kan banyak platform yang nggak boleh ya, walaupun seperti itu ya, di satu akun itu nggak boleh, kalau di Ewanda ini boleh gitu. Oke teman-teman, sepertinya itu aja rules-rules yang teman-teman perlu ketahui untuk trading di Ewanda. Oke, kalau teman-teman suka video seperti ini, saya review video seperti ini, jangan lupa ya komen di kolom komentar dan juga klik like-nya ya teman-teman, dan juga subscribe, jangan lupa yang belum subscribe. Oke, lanjut aja kita ke trading condition-nya untuk melihat spread-nya, commission-nya, dan leverage-nya. Oke, let's go. Nah, oke teman-teman, sekarang kita akan cek trading condition yang ada di Owanda ini. Jadi ternyata teman-teman untuk Owanda ini mereka itu menawarkan namanya all-in spread pricing. Jadi artinya mereka itu membebankan biaya tradingnya itu cuma ada di spread. Mereka nggak ada membebankan kita untuk commission. Jadi di sini teman-teman bisa cek ya, commissionnya itu adalah gratis. Nah, tapi teman-teman untuk
spread-nya ya, teman-teman, karena ini saya record-nya ini di hari Sabtu ya, mungkin spread-nya agak melebar ya, karena saya lihat di akun saya ya. Saya punya akun trial teman-teman ya. Jadi itu spread-nya itu enggak sebesar ini teman-teman ya. Contohnya di sini untuk gold ini di sini dibilang 19,7 pips ya. Sedangkan enggak ya. Saya pernah cek di hari Jumat tuh, kemarin tuh saya lupa record teman-teman untuk spread-nya. Ya ini mungkin sekitar 5 atau 6 pips ya teman-teman untuk gold ini gitu. Jadi nanti teman-teman ke sini lagi ke Owanda-nya ya. Ke Owanda kemudian pilih yang trading condition untuk mengecek keadaan spread sebenarnya ya. Mungkin takutnya ini karena weekend teman-teman untuk spreadnya ya gitu. Nah kemudian teman-teman untuk leverage-nya ya untuk yang FX dan gold itu 1/100 ya, jadi besar ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada index dan commodities ya itu 1/50. Mungkin ini maksudnya adalah commoditiesnya ini selain dari gold karena gold di sini udah 1/100 ya. Oke teman-teman, kita akan mengeksplor ya dashboard dari Owanda Prop Trader ini. Jadi saya sudah login teman-teman ke akun saya ya. Ini akun trial ya, di sini free trial. Ya, di sini sudah pas challenge juga teman-teman. Kita klik di sini untuk download sertifikatnya ya. Nah, ini dia sudah ya. Saya sudah pasnya di tanggal 28 Oktober sudah lama ya. Gitu. Nah, ini adalah tampilan awal dari dashboard dari Owanda ya. Di sini ada ya seperti biasa lah grafik ya. Ini profit targetnya di sini teman-teman, yang hijau profit target ya, yang ungu ini balance kita. Kemudian yang biru ini equity. Ya, jadi sini teman-teman bisa cek equity saya nih. Nah, terus kemudian di sini ada daily loss limit. Jadi teman-teman nggak usah bingung ya kalau trading di Profirm itu, usahakan teman-teman selalu cek dashboard karena selalu di situ ada informasi ya terkait daily loss-nya berapa, max loss-nya berapa gitu ya. Di sini teman-teman bisa cek. Saya itu cuma akan loss untuk daily yaitu 23.750 ya, ketika saya hit 23.750, kemudian max drawdown yaitu 22.500 gitu. Di sini saya pakai yang ini berarti teman-temannya klasik ya, trailing gitu. Ini saya result 2000 profit targetnya ya, karena 8% tadi ya. Gitu. Oke, di sini notifikasinya saya sudah capai targetnya. Nah, ini statistiknya gitu ya, lotnya berapa gitu. Kemudian sini kita cek teman-teman, ada competition juga ya. Ternyata Anda punya kompetisi ya. Dan terakhir kompetisinya itu berarti November, berarti mereka Desember nggak ada kompetisi ya. Ya semoga nanti ada kompetisi-kompetisi selanjutnya ya teman-teman, bisa teman-teman ikutin. Tapi di sini teman-teman untuk hadiahnya memang nggak banyak ya, cuma 3 nih, cuma juara 3, 25, 10 sama 5.000. Kemudian di sini mereka ada economic calendar ya. Ini bagi teman-teman yang sudah funded wajib mengecek ini ya, gitu. Karena nggak boleh trading di funded account ya dalam news gitu ya, 2 menit sebelum dan 2 menit sesudah. Oke teman-teman, sepertinya itu aja untuk dashboard dari Owanda ini. Sekarang kita akan bahas payout rules-nya. Nah, oke teman-teman, untuk payout rules-nya, teman-teman tinggal klik di sini ya. Di sini ada here ya, di sini untuk complete untuk rules-nya ya. Nah, di sini nanti bakal dapat PDF ya, teman-teman bisa cek di sini. Kita ke bawah. Nah, di sini teman-teman untuk refund, mereka ada refund ya. Untuk di first profit share. Jadi di payout pertama teman-teman bakal dapat refund-nya. Dan kemudian di sini minimum payout-nya ya, itu adalah $200 untuk yang klasik, sedangkan kalau yang boost 2%. Oh, lumayan besar ya untuk minimum payout-nya gitu. Jadi kita nggak bisa tuh kalau misalnya baru dapat profit 1% di boost itu belum bisa payout ya, minimal 2% gitu. Nah oke teman-teman, lanjut ya. Jadi uniknya di Owanda ini adalah kita itu kalau mau payout teman-teman harus punya akun di Owanda Global Markets gitu ya. Jadi nanti teman-teman harus buat dulu nih akun Owanda Global Markets. Ini adalah kayaknya induknya dari Owanda Prop Trader ya. Ya jadi teman-teman nanti buat dulu, nanti bakal diminta ini ya, setelah diverifikasi nanti bakal memakan waktu biasa 1-2 hari. Ya udah nanti selesai gitu ya. Baru nanti teman-teman bakal dijadikan sebagai sinyal provider di Owanda gitu. Nah, apa sinyal provider? Intinya teman-teman adalah sebagai trader di Owanda itu gitu ya. Jadi teman-teman nanti bakal dilihat tuh bagaimana cara tradingnya gitu ya. Itu nanti bakal membantu Owanda untuk bisa help ya decision making di Owanda Prop Trader. Nah, oke teman-teman, itu aja untuk payout rules-nya ya. Jadi ada refund-nya, terus kemudian ada profit share-nya berapa, 80% kalau yang klasik, yang boost itu 90%. Ya, dan sini saya juga nggak menemukan teman-teman kapan kita bisa payout pertama kali, saya nggak menemukan ya, nggak tahu kenapa di sini nggak ada informasinya ya. Jadi tapi mungkin nanti ada di dashboard teman-teman ya kalau teman-teman sudah funded gitu ya. Saya nggak menemukan di mana kapan dia bisa payout pertama kali. Oke teman-teman, kita sampai ke kesimpulannya. Jadi kalau teman-teman pengen punya Profirm yang terpercaya gitu ya, karena ini sudah dari Owanda sendiri ya, Owanda broker yang sudah terkenal, jadi cocok untuk yang long term. Jadi kalau teman-teman pengen yang
lama gitu di suatu pro firm ya, mungkin bisa pilih ini ya, karena tadi ini sudah terkenal dari brokernya gitu. Tapi memang banyak kekurangan juga teman-teman ya, seperti harganya yang memang kurang kompetitif dibandingkan pro firm lain gitu ya. Tapi tadi ada juga sih yang dia kompetitif ya, cuma dia menggunakan trailing drawdown. Jadi kalau teman-teman cocok dengan trailing drawdown, bisa juga coba itu. Nah, juga ada spreadnya ya teman-teman, terlalu besar bagi saya ya untuk gold. Saya gold trader, jadi kalau untuk gold ini saya kurang suka gitu ya. Tapi kalau teman-teman nggak masalah lah terkait spread, yang penting nggak ada commission, itu boleh juga dicoba Owanda-nya. Itu aja sih teman-teman ya untuk dari Owanda ini. Gimana menurut teman-teman? Komen di kolom komentar ya. Saya ingin tahu apa pikiran teman-teman terkait Owanda ini gitu. Oke teman-teman, see you in the next video.